Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita hari ini boleh bersama-sama kembali beribadah. Walaupun ibadah online, tetapi kita mau tetap mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, buat kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau tetap setia berdoa untuk Indonesia, supaya Tuhan memulihkan keadaan ini. Kita mau nyanyikan satu pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajab Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu, berseru berharap dalam Yesus. Ajab
sungguh baik bagi kami. Engkau teramat baik Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada artinya. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak berarti. Karena di dalam-Mu Tuhan kami memperoleh kekuatan. Di dalam-Mu Tuhan kami beroleh damai sejahtera. Di dalam-Mu Tuhan kami beroleh ketenangan. Dan di dalam-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali menaikkan doa kami, ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Ya Allah, Engkau kerinduanku.
Ya Tuhan, Kaulah kerinduan kami. Seperti tanah yang kering Tuhan, kami merindukan air. Demikian juga Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, firman yang menguatkan kehidupan kami, firman yang menguatkan iman kami, firman yang membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, dan biarlah hati kami Tuhan boleh menerima firman-Mu ini dan boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah firman ini boleh memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang mengurapi, Engkau yang berbicara Tuhan bagi kami. Hikmat-Mu Tuhan tercurah bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di surga kiranya turun atas kita pagi hari ini. Shalom. Mari Bapak Ibu saudaraku sekalian yang saya kasihi, kita membaca di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 9. Kemudian kita lanjutkan Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 17. Dua ayat ini esensinya sama ya. Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 9. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya tinggal ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kita sambung dengan Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 17 ya. Intinya sama ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku,
Di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Galatia dan juga seluruh jemaat di muka bumi ini adalah anak Allah. Ya. Minggu yang lalu saya telah membahas mengenai doa Bapa kami, ya. Dua kata yang pertama yang diajarkan oleh Yesus jikalau kita berdoa adalah Bapa kami, ya. Dua kata pertama ini Bapa kami. Namun Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang kebapaan Allah itu secara universal. Mari kita menghapus gagasan itu saat ini. Allah itu adalah Bapa dari semua orang, ya. Tidak ada ajaran di dalam firman Tuhan tentang kebapaan yang universal, yang mana Allah itu adalah Bapa semua orang. Memang ada penganut ajaran universalisme yang merupakan sekte kekristenan yang menganut ajaran yang tidak benar, yang mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa semua orang. Allah itu bukan Bapa semua orang. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa Allah bukan seorang Bapa universal, tapi Dia bisa menjadi Bapa bagi kita. Nah, inilah tujuan Injil, saudaraku. Injil itu adalah kabar baik bahwa kita, manusia biasa ini, yang berlumuran dengan dosa, justru kita bisa menjadi anak-anak Allah. Sapaan Bapa kami itu mendorong kita semua untuk memahami bahwa doa ini sebetulnya bukan untuk sembarang orang, tetapi doa dari para murid Yesus yang sudah mengalami kelahiran baru dari Allah dan yang mempunyai kesaksian di dalam rohnya, di mana setelah lahir baru roh itu diam di dalam kita dan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita, ya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat Mas tadi, ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi pada awal doa ini Tuhan Yesus menolak kecenderungan dari kelompok yang menganut ajaran universalisme bahwa Allah adalah Bapa sekalian orang. Di dalam pengertian bahwa Bapa itu artinya adalah sumber dari segala sesuatu, memang ya, Allah adalah pencipta sekalian manusia. Dan kita pun juga adalah makhluk ciptaannya. Nah, kalau diartikan begitu, ya bisa bahwa Bapa adalah Allah adalah Bapa sekalian orang. Tetapi Yesus tidak membicarakan hal ini. Ketika Yesus berdialog dengan beberapa pemimpin agama, Yesus berkata bahwa Bapa mereka itu bukannya Allah, melainkan iblis. Yuk, kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42 sampai 44. Kemudian kita sambung ayat 47, ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku.
Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jika Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ayat 47 mengatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Haleluya. Yesus berkata demikian itu sebab dia ingin menyatakan bahwa Bapa itu ada di dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, kita ini diberi status sebagai anak Allah. Oleh karena Allah sudah memberikan roh anaknya di dalam hati kita, sehingga kita pun bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nah, di dalam hal ini kita harus paham bahwa status anak itu baru dapat diberikan kepada orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah. Ya. Namun status itu sebetulnya hanya sekedar status jika kita itu tidak mengusahakan untuk berkeadaan sepenuhnya sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak Allah itu bukan sekedar hanya sedangkan itu, saudaraku. Ya. Hanya menjadi orang yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Jika makna dari anak Allah itu cuma sedangkan itu, ya betapa miskinnya kekristenan itu. Kita dapat melihat banyak memang orang Kristen yang dengan mudah memanggil Allah dengan sebutan Bapa ketika menyanyi, memuji Tuhan, menggunakan lirik lagu yang mengandung kata-kata Bapa, atau dalam penyembahan menggunakan kata Bapa. Tapi apakah itu berarti secara otomatis mereka itu menjadi anak-anak Allah? Ya. Secara status mereka bisa dibilang memang anak-anak Allah. Tetapi jika mereka tidak memiliki roh anak, roh Yesus, roh Kudus di dalam hati mereka, maka mereka belum bisa dikatakan benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-9 itu dikatakan, Roma 8 ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 24 sampai 25, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kembali kepada Roma 8 ayat yang ke-14 mengatakan semua orang
yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi jikalau hanya menyebut Allah sebagai Bapa, tapi tidak ada Roh Kudus di dalamnya, dan tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah, itu artinya bukan anak Allah. Doa Bapa kami itu adalah sebuah pengajaran yang revolusioner ya. Sebelumnya Allah itu dikenal sebagai pribadi yang jauh tinggi di atas sana, yang tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa ini, jauh dari jangkauan manusia yang hina ini. Tetapi oleh Kristus Yesus, kita yang jauh dijadikan dekat. Kita manusia yang celaka ini dijadikan mulia. Kita yang seharusnya binasa ini dijadikan anak. Oh, haleluya. Betapa jiwa kita itu bisa bersuka, bergirang. Kita bisa memuji Tuhan dengan tulus karena mengerti akan kebenaran ini. Tetapi harus diingat ya, bahwa selain hubungan kasih sayang, hubungan seorang bapak dan anak juga adalah hubungan yang harus saling menghormati ya, antara bapak dan anak. Jadi tidak ada anak yang boleh kurang ajar terhadap bapaknya. Tidak boleh ada anak yang memberontak dan tidak taat kepada bapaknya. Karena anak yang seperti itu, ya jelas anak nakal, anak kurang ajar. Ya. Di dalam Maleakhi pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 mengatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita, dan kepadanya kita harus tetap hormat dan taat. Dia sangat rindu tinggal di tengah-tengah umatnya, anak-anaknya, hidup bersama dengan kita. Asal kita taat kepada perintahnya dan menjauhi apa yang najis, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Hari ini, marilah kita melihat ke belakang, ke perjalanan iman kita, ya. Kita introspeksi diri dan mengadakan satu pertanyaan untuk kita refleksikan. Jika Allah adalah Bapa saya, sudahkah saya berperilaku seperti layaknya seorang anak? Jika kita mendapati bahwa diri kita itu sering berlaku sebagai anak yang nakal, suka memberontak kepadanya, nah inilah saatnya, saat yang tepat untuk kita berubah. Jangan lagi menyakiti hati Bapa dan berbuat dosa. Berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Bapa. Rasul Paulus mengatakan ada perbedaan antara menjadi hamba dan menjadi seorang anak. Ya. Di dalam ayat yang ke-7 tadi kita bisa melihat kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Dan jikalau anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya. Tentu di dalam hal ini kita harus melihat konteks bahwa ini tidak berbicara mengenai hamba Tuhan dan anak Tuhan, tetapi cuma membedakan posisi antara seorang hamba dan anak dalam arti yang sebenarnya. Dalam budaya Yahudi ataupun bangsa Romawi pada saat itu, jika seorang tuan itu menginstruksikan hambanya untuk melakukan sesuatu, maka hamba tersebut akan melakukan tugas-tugasnya karena dia memandang itu semua adalah memang kewajibannya. Sementara jikalau tuan tersebut itu memiliki anak dan menyuruh anaknya melakukan sesuatu, maka anak tersebut seharusnya melakukan tindakannya sebab memang dia mengasihi bapaknya. Bukan karena sebagai satu kewajiban semata-mata seperti seorang hamba. Seorang anak yang menjaga toko milik bapaknya, ya, dia akan menjaga toko itu karena dia menyadari ya toko itu sebetulnya juga adalah milik bapaknya, tetapi sekaligus juga miliknya nanti. Dia tahu bahwa jikalau toko itu sukses, usahanya berkembang, maka itu pun akan bisa menjadi satu warisan baginya. Sikap seorang anak yang menjaga dan mengelola toko akan berbeda dengan seorang hamba yang menjaga toko yang semata-mata hanya untuk mendapat gaji dan tidak dimarahi oleh tuannya. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa betapa miskinnya orang Kristen yang hidup hanya untuk mendapat gaji dari Tuhan, supaya tidak dimarahi oleh Tuhan, yang bermental sebagai hamba. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita bukan lagi hamba ketika Roh itu ada di dalam kita, Roh Kristus di dalam kita. Kita itu anak. Nah, kita harus berjuang untuk hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita harus menunjukkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Allah yang benar. Untuk itu memang perlu perjuangan. Kita berjuang untuk hidup benar. Supaya orang itu bisa melihat kualitas Allah sebagai Bapa kita dan memuliakan nama Allah melalui hidup kita yang mereka lihat. Rasul Paulus berkata, memang dulu kita memperhamba diri kepada Allah-Allah lain. Ya. Memang dulu kita memperhamba diri kepada Allah-Allah lain sebelum kita mengenal Allah yang benar. Tetapi ketika kita sudah mengenal Allah yang benar, maka kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang benar. Sangat bodoh kita jika kita itu memiliki Bapa Allah, Sang Pencipta itu sebagai Bapa kita, tetapi kita justru tidak mau menaati Bapa kita, tidak mau tunduk dan mengasihi Dia, tetapi malah tunduk kepada orang lain. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka satu-satunya yang harus kita hormati dan taati tidak lain adalah Allah. Di mana kita pun juga harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau tidak, ya itu namanya perselingkuhan
terhadap Allah, saudaraku. Mari kita bayangkan jika sebagai satu gambaran ya, jika ada seorang pemuda yang belum menikah, ya, tentu wajar, itu wajar jika ia berkenalan dengan banyak gadis. Satu hal yang wajar. Tetapi jika pemuda tersebut sudah memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seorang gadis, melewati masa pacaran, tunangan, ya, dan sampai kepada menikah, maka pemuda itu tidak boleh lagi melirik wanita lain selain pasangannya. Demikian pula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, ya, Tuhan masih memaklumi keadaan kita yang belum benar-benar sempurna. Namun setelah kita mengenal Allah dan bahkan dikenal Allah, ya kita tidak boleh lagi berbalik dan mencintai dunia. Allah harus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita di dunia ini. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang sah, yaitu hidup menurut tuntunannya setiap hari sebagai tanggung jawab kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa membanggakan status kita sebagai anak-anak Allah kalau kita masih memperhambakan diri kita kepada hal-hal lainnya? Bagaimana kita bisa menyebut diri kita anak Allah jika kita itu masih mencintai dunia dan segala kenikmatannya? Betapa bahayanya sikap munafik yang dimiliki oleh sebagian orang Kristen yang merasa bahwa status sebagai anak Allah itu tidak memiliki konsekuensi apapun dalam hidup ini. Ya. Sebagaimana anugerah yang kebablasan itu ya, hypergrace. Justru dengan status sebagai anak Allah, kita itu harus benar-benar hidup sungguh-sungguh dan berusaha untuk menjadi pantas menjadi anak-anak Allah yang sah, yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Jadi di sini kita bukan hanya status, tapi ketika kita itu sadar kita anak Allah, Roh Allah ada di dalam kita, dan kita siap sedia untuk dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, maka dikatakan di dalam Roma 8 ayat 14 tadi, kita adalah anak Allah. Puji Tuhan. Mari kita introspeksi diri pada pagi hari ini. Kita semua dikatakan oleh Rasul Paulus adalah anak Allah. Biarlah kita bukan menjadi seperti hamba lagi yang pikirannya itu hanya untuk mendapatkan gaji dan tidak dimarahi oleh bosnya, ya. Tapi kita sebagai anak yang melakukan akan apa yang Bapa kehendaki dengan mengasihi dan tahu jikalau sebagaimana pemuda menjaga toko tadi, ya, anak yang menjaga toko bapaknya, dia tahu kalau tokonya itu berkembang menjadi besar, itu nanti pun juga akan menjadi warisannya. Nah, mari kita lakukan semuanya sebagaimana kita adalah anak Allah. Menjadi anak Allah yaitu siap untuk dipimpin oleh Roh Allah. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa Surgawi, hamba-Mu yang terbatas ini telah menyampaikan pesan-pesan yang begitu indah, begitu luar biasa kepada sidang jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja menanamkan akan benih firman Tuhan ini ke dalam hati mereka, dan biarlah benih firman itu tumbuh dan berbuah. Kiranya Roh Kudus Engkau mencerahkan mata hati mereka, sehingga mereka mengerti dengan jelas bahwa sebagai anak Allah, mereka harus berusaha maksimal untuk hidup sebagai anak Allah dan menyatakan kualitas-kualitas hidup sebagai anak-anak Allah yang benar. Berjuang untuk hidup benar, sehingga orang melihat kualitas Allah Bapa di dalam dirinya dan memuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menilai sidang jemaat-Mu yang pada saat ini tekun untuk mengikuti ibadah, meskipun ibadah ini hanya ibadah online, tapi mereka dengan sungguh-sungguh ingin mendengar akan firman Tuhan, dan mereka ingin menjadi dewasa di dalam Engkau. Mereka ingin menjadi anak Allah yang sepenuhnya, yang mewarisi segala yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka sekalian usaha pekerjaan mereka, dan berilah mereka sekalian kekuatan kesehatan untuk mengatasi wabah corona ini. Kau berikan hikmat kepada mereka, Kau berikan kebijaksanaan, supaya mereka tidak menyebarkan, tetapi mereka bekerja sama untuk supaya corona ini cepat berlalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.